Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngopi Sehat, ketemu lagi dengan saya. Tentunya hari ini saya tidak sendirian, ditemani dengan narasumber yang lebih familiar. Beliau adalah Dr. Ali Sofi MM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Kita sapa dulu dong. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Bu Lasmi. Ya. Selamat pagi, Sobat Ngopi, dimanapun Anda berada. Gimana, Dok, kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, Bu Lasmi. Ya, alhamdulillah. Kali ini membahas tentang mengenal lebih dalam penyakit TB baru. Nah, Sobat Ngopi Sehat tentunya lebih penasaran, makanya tonton terus di Ngopi Sehat. Dok, mau tanya, seperti apa sih penyakit TB paru dan apa sih penyebabnya? Ya, baik. Jadi dapat kami jelaskan di sini bahwa TBC paru ini merupakan salah satu penyakit menular yang merupakan prioritas pemerintah. Jadi pemerintah kita saat ini di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo dan Pak Gibran sebagai Wakil Presiden telah menjalankan visi misi di mana salah satu program hasil terbaik cepatnya atau quick win-nya adalah Pak Presiden ingin mengentaskan penyakit TBC dari bumi Indonesia ini. Harapannya target yang dicanangkan beliau adalah penyakit TBC ini dapat diturunkan paling tidak kasus barunya dapat diturunkan 50% atau separuh nanti pada tahun akhir kepemimpinan beliau di akhir tahun 2029 harapannya sudah dapat turun separuh. Dan itu sungguh merupakan perlu upaya kerja keras untuk mencapai target yang dicanangkan beliau, mengingat situasinya tidak mudah. Saat ini kalau kita bicara tentang penyakit TBC itu jumlah kejadiannya diperkirakan menurut laporan dari Global Report dari WHO itu angka penyakit TBC baru setiap tahun, kasus baru setiap tahun tidak kurang dari 1.060.000 kasus, jadi cukup tinggi. Dan itu membuat Indonesia ada di juara 2 dunia TBC. Jadi Indonesia itu luar biasa memprihatinkannya. Kita itu sebagai negara yang menjadi juara 2 dunia untuk penyakit TBC. Jadi tidak kurang dari 1.060.000 kasus baru setiap tahunnya. Bahkan yang lebih memprihatinkan juga dari sekitar 1.060.000 kasus tersebut di case notification rate-nya itu angka penemuannya masih berkisar di angka 70-80%. Artinya yang ditemukan dan kemudian diobati masih baru ya sekitar kira-kira 3/4 dari kasus yang ada tersebut. Dan itu membawa dampak lebih jauh karena kasus yang tidak ditemukan itu berarti kasusnya itu ada dan itu berpotensi menular dan menular. Dan perlu diketahui bahwa tingkat kematian akibat penyakit TBC ini cukup tinggi. Jumlah kematian akibat penyakit TBC tiap tahun tidak kurang dari 135.000 kasus. Kalau kita ke konversi per jam, kira-kira setiap jam itu tidak kurang dari 15 kasus kematian per jam. Setiap jam itu 15 orang mati karena TBC di Indonesia. Dan itu sungguh sesuatu yang memprihatinkan kita semua ya terkait dengan setiap penyakit TBC ini. Kembali ke pokok pertanyaan tadi, bahwa penyakit TBC adalah merupakan penyakit menular. Artinya penyakit ini ditularkan oleh kuman dan penyakit menular sifatnya kronis. Mulai yang dalam jangka panjang, yang sifatnya menaun, kejadian penyakitnya. Sekali lagi ini penyebabnya adalah kuman, bukan virus tapi kuman atau bakteri ya. Kalau kita kenal infeksi itu bisa disebabkan oleh beberapa hal, beberapa agent, bisa bakteri, bisa jamur, bisa parasit, bisa virus. Nah ini disebabkan adalah bakteri atau kuman yang kita kenal dengan kuman. Nah, kuman penyebabnya adalah namanya Mycobacterium tuberculosis. Begitu Bu Lasmi. Ya, terima kasih. Tadi kan penyakit yang ditularkan melalui Mycobacterium tuberculosis. Penyebabnya agentnya ya. Terus ini apakah masyarakat luar biar memahami dan mengetahui penyakit ditularkan, apakah ini juga termasuk penyakit keturunan, Dok? Oh ya, sekali lagi kami sampaikan di sini tadi bahwa penyakit TBC adalah merupakan penyakit menular kronis. Artinya emang ini penyebabnya adalah
penularan bakteri yang menular dari satu penderita ke orang lain yang tertular, yang saat itu mungkin belum sakit, kemudian tertular dari agen penyakit ini atau bakteri Mycobacterium tuberculosis ini, akhirnya mereka menjadi sakit. Dan bukan penyakit keturunan, ya, perlu digarisbawahi bahwa ini penyakit menular dan bukan penyakit keturunan. Nah, cara penularannya itu bisa melalui airborne, ya, artinya melalui udara, melalui droplet, percikan dahak, percikan ludah yang membawa yang di dalamnya ada kuman Mycobacterium tuberculosis ini mungkin keluar melalui batuk, melalui bersin, melalui kita bicara seperti ini, kemudian droplet ini terhirup oleh lawan bicara, atau orang yang ada di sekitar kita, kemudian ketika daya tahan tubuh orang tersebut tidak kuat, belum punya kekebalan terkait kuman ini, maka kemudian bisa menimbulkan infeksi yang akhirnya timbul penyakit TBC ini. Demikian, Bu Lasmi. Lengkap sekali untuk informasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter, awal tadi penyakit TB paru, TBC ini Indonesia penyumbang atau nomor 2 di dunia. Ya. Tapi nomor 2 tapi jelek ya penyakit ini. Ini untuk Indonesia. Tetapi untuk di Kabupaten Rembang sendiri bagaimana, Dok? Baik, saya kira ya kasus kita di Indonesia sama-sama ya, artinya menginginkan hasil penyelidikan WHO ini kita bicara secara nasional seperti itu. Bagaimana TBC di Rembang situasinya? Kalau bicara situasi TBC di Rembang ya estimasi kasus ini di breakdown berdasarkan estimasi dari WHO tadi. Artinya kita apalagi ada yang pemukiman padat di daerah Jawa, kira-kira sesuai estimasi jumlah kasus yang tadi saya bilang 1.060.000 per tahun dibagi dengan proporsi jumlah penduduk yang ada di Jawa Tengah termasuk di Rembang. Kalau kita perkirakan untuk tahun 2026 ini kira-kira target penemuan kasus TBC di Rembang itu ada di sekitar 1.610 kasus, di 1.610 kasus, dan itu tanggung jawab kita bersama seluruh pihak yang ada di Rembang untuk menemukan sejumlah itu. Semakin banyak ditemukan, maka kemudian diobati secara tuntas, maka bagi yang sakit akan menjadi sembuh. Kemudian ini memperkecil potensi untuk penularan. Nanti dengan diobati sampai sembuh, maka kemudian mata rantai penularan ini kita putus, karena yang membawa kuman kita obati sembuh, sudah tidak menularkan lagi. Sehingga dengan demikian goal kita adalah mengobati seluruh penderita penyakit TBC, kemudian diobati sampai sembuh, sehingga dengan demikian maka penularan ini bisa diminimalisir, bisa dikurangi. Pada kesempatan berikutnya jumlah kasus akan menjadi semakin turun dan semakin turun karena penularan bisa diminimalisir. Perlu diketahui bahwa sampai dengan saat ini angka capaian penemuan kasus TBC tadi yang kami diestimasikan di angka sekitar 1.610-an, penemuan di Rembang cukup bagus secara prestasi. Nah, target penemuannya adalah di angka 90% dan kita ketemu di angka kira-kira 93 sampai 96% di 3 tahun terakhir. Khusus sampai dengan hari ini, hari ini kita bincang-bincang di tanggal 25 Juni, sudah ketemu sebanyak 48%. Jadi saya kira secara program yang capaian kinerja kita sudah on track. Demikian, Bu Lasmi. Ya. Terima kasih. Tadi disampaikan Pak Dokter penularannya droplet, kemudian dan sebagainya. Sekarang apakah dengan penularan tersebut ada pencegahannya, Dok? Ya, tentu ada ya, karena ini penyakit menular, tentu kita bisa mencegahnya. Pencegahan yang pertama adalah dengan bagaimana kita memperkuat daya tahan tubuh kita. Jadi ketika ada kuman masuk, tetapi benteng pertahanan diri kita cukup kuat, kita mempunyai imunitas daya kekebalan tubuh yang baik, maka sudah barang tentu penyakit ini bisa kita hindari, kita cegah. Nah, untuk memperkuat daya tahan tubuh itu sendiri, maka bisa dilakukan dengan yang pertama ya dengan imunisasi, contohnya ya dengan imunisasi atau vaksinasi itu untuk memperkuat daya tahan tubuh kita, dan juga menjaga ya vitalitas
tubuh kita sehingga tubuh kita bisa bekerja dengan baik. Yang kedua juga kita bisa memakai pelindung. Nah, pelindungnya apa? Ya pelindungnya adalah kalau kita ini resipien orang yang sehat begitu, maka pelindungnya kita menggunakan masker. Menggunakan masker, alat pelindung diri yang baik, maka kemudian akan ada droplet yang dari penderita di sekitar kita, maka itu tidak terhirup ke kita. Berikutnya ya tentu timbal balik dari sisi orang yang secara umum mungkin dicurigai membawa bibit penyakit ini, ya tentu bagaimana ketika batuk, bersin, ini mereka mempunyai etika yang baik. Jadi ketika batuk di tempat-tempat umum misalnya, maka harus dilindungi dengan etika batuk, etika bersin yang baik. Ketika batuk jangan dibiarkan bebas begitu sehingga kemudian bisa terhirup orang lain. Tapi dengan pelindung, misalnya dilindungi dengan lengan, atau mungkin dengan tisu, atau bahkan mungkin memang memakai masker bagi orang yang sedang sakit sehingga dengan demikian tidak menular yang lain. Di sisi lain karena terkait dengan lalu lintas penularan di udara bebas, maka tentu kita mengupayakan agar sanitasi lingkungan kita baik. Jadi pertukaran udara baik, sehingga dengan demikian kuman ini tidak hidup bebas di tempat udara luar kemudian bisa mati. Jadi sistem ventilasi, sistem pencahayaan yang baik ini akan menyebabkan kuman tidak tumbuh di udara bebas gitu. Dengan demikian ya ini upaya untuk mencegah dari penyakit-penyakit tersebut. Ya. Terima kasih. Berarti pencegahan sirkulasi udara masuk berarti ada ventilasi. Ya. Terus mungkin dengan kemajuan zaman ini kamar itu kebanyakan AC itu gimana, Dok? Ya. Kalau Ya AC itu ya memang ya kemajuan zaman, ya, Bapak itu tuntutan masyarakat sekarang untuk kenyamanan, untuk produktivitas yang lebih baik, kemudian menggunakan air condition untuk masing-masing ruangan. Saya kira itu bisa saja tidak ada masalah. Yang penting AC itu selalu dijaga kebersihannya. Perlu diketahui bahwa AC itu juga menyerap dari udara di sekitarnya, untuk kemudian diproses didinginkan begitu. Maka sudah barang tentu AC itu sendiri harus dalam kondisi yang ready, yang bersih, ya filternya dibersihkan secara berkala, filter udaranya. Kemudian juga saat ini mungkin ada teknologi modern AC-AC yang sifatnya bisa membunuh kuman, bakteri, virus itu ya ada. Saya tidak dalam menyebut merek, tapi ada merek-merek tertentu yang sudah dilengkapi dengan semacam plasma cluster untuk membunuh bakteri maupun kuman-kuman maupun jamur itu bisa terbunuh melalui perangkat AC itu. Ini saya kira bisa, tidak ada masalah. Terima kasih. Dok, ini kan melalui penularan, sampaikan sudah ada pencegahan. Berarti orang yang sudah terkena TB baru dinyatakan TB ya, TBC, apakah bisa diobati dan berapa lama sih, Dok, pengobatannya? Baik, emang penyakit TB ini sekali lagi penyakit yang kronis sifatnya menaun, pelangsungannya ya cukup lama begitu, proses penularannya pun membutuhkan waktu. Jadi kuman ini bisa dorman di dalam tubuh. Dorman itu artinya dia tidur atau mati suri. Dia ada di dalam tubuh kita, ada di dalam makrofag di dalam sel di tubuh kita, tetapi dia tidak menimbulkan gejala sakit. Itu bisa beberapa lama, bahkan bisa bertahun-tahun. Oleh karena itu, pengobatan TBC tidak cukup diberikan sehari 2 hari, tapi diberikan untuk waktu yang cukup panjang. Kira-kira pengobatan TBC untuk TBC yang sensitif obat atau kita kenal dengan TBSO itu diberikan untuk 6 bulan, 6 bulan lamanya. Ya, sebetulnya orang yang minum obat OAT itu, obat anti TBC itu, minum obat 1-2 bulan sudah merasa bagus, merasa enak. Dan ketika dia sudah konversi begitu 2 bulan sudah tidak menularkan lagi sebetulnya. Tapi kenapa kok harus diteruskan sampai 6 bulan? Itu untuk membunuh kuman yang dorman tadi, yang tidur tadi, ya, yang pingsan, yang tidur di dalam tubuh kita, sehingga obat-obat itu menjangkau akhirnya betul-betul seseorang yang menderita TB itu terbebas dari penyakit itu. Untuk penderita yang resisten obat,
ya setelah diberikan obat ternyata resisten terhadap golongan-golongan tertentu, mungkin di lini pertama dari pengobatan atau lini yang berikutnya ini, maka diberikan treatment yang lebih panjang, bisa 9 bulan atau bisa 1 tahun, tergantung kasusnya. Itu tergantung nanti ketika dievaluasi oleh ahlinya, dokter spesialis paru misalnya. Maka kalau RTB ini tipe yang resisten obat ini, pengobatannya bisa lebih panjang. Nah, ini. Berarti yang SO, sensitif obat, dengan RO itu perlakuannya beda ya dok ya? Beda. Gitu. Untuk SO cukup bisa diobati di puskesmas. Yang kalau RO-nya? RO nanti harus ke rumah sakit tertentu yang ditunjuk. Gitu. Kalau di Rembang ini di Rumah Sakit Dr. Sutrasno, di situ ada dokter spesialisnya, dokter ahli paru yang siap memberikan pelayanan untuk pengobatan TB-RO. Yang sudah pengobatan tadi Pak Dokter menyampaikan berarti yang bagaikan kuman yang sudah tidur pengobatan 2 bulan. Apabila dia sudah merasa, pasien sudah merasa wah penak, obat sudah wes nggak tak teruskan. Itu boleh. Bagaimana dok? Harus diteruskan. Tetap diteruskan. Ya, karena kalau nggak diteruskan, kuman yang dorman tadi suatu saat bisa aktif dan dia bisa relapse, bisa kambuh. Kalau kambuh nanti obat yang tadi kumannya bisa resisten terkait pengobatan yang diulang lagi misalnya. Dan itu nanti membutuhkan regimen obat yang lebih poten, lebih mahal tentunya dan lebih lama pengobatannya tadi. Berarti perlakuan pengobatan kalau mandek di tengah jalan bahasanya itu berarti malah lebih lama lagi. Potensi untuk menimbulkan resistensi obat akan semakin tinggi. Maka kemudian sekali lagi kami sampaikan, meskipun sudah terasa enak di badannya, penderita sudah merasa sembuh, maka pengobatan harus tetap dilanjutkan sampai akhir masa pengobatan untuk TB-SO di sekitar 6 bulan tadi. Terus gini dok, karena orang yang kena TBC ini kan pengobatan lama. Peran apa sih dok dari pihak keluarga untuk orang yang sudah terkena ini, dinyatakan terkena pengobatan, perannya seperti apa dok? Pihak keluarga di dalam keluarga. Untuk menjaga konsistensi minum obat, memang karena waktu cukup panjang ya perlu ketaatan, kepatuhan minum obat. Dan rangka untuk membantu kepatuhan minum obat ini perlu orang partner partner yang bisa membantu mengingatkan, mengawasi, yang dikenal dalam istilah programnya PMO, pengawas menelan obat, pengawas minum obat atau pengawas menelan obat, memastikan bahwa orang tersebut betul-betul minum obatnya setiap hari. Jadi dia mendampingi ketika minum obat, dia mengawasi sampai obat itu betul-betul ditelan. Tidak hanya pengawas minum, kalau minum barangkali masuk mulut kita disembunyiin tapi pengawas menelan, pastikan sampai obat terminum dan tertelan. Jadi pengawas itu fungsinya begitu ya. Jadi setelah minum nanti dilihat betul-betul masuk ke dalam lambung gitu ya, untuk memastikan. Ini fungsi dari PMO. Dengan demikian kalau PMO ini ada maka kemudian kepastian tadi untuk kepatuhan terkait dengan lama pengobatan ini bisa dicukupi. Mungkin sebagai saya sendiri mungkin belum memahami betul ya dok, tadi penularan TBC dan sebagainya dalam keluarga karena menular itu berarti. Terus alat-alat makannya bagaimana dok? Alat makan, minumnya seperti itu dok? Kami sampaikan tadi bahwa penularan kuman TB ini adalah melalui airborne, melalui droplet yang kemudian masuk ke aliran udara dan terhidup ke orang yang tadi tertular. Maka ini tidak menular lewat makan, alat makan, gelas, piring, sendok, itu tidak menjadi media itu. Karena sifatnya kuman ini ketika dia ada di udara luar gini sebenarnya dia cepat mati sebetulnya. Maka kemudian tadi kami sampaikan bahwa perlu ventilasi dan aerasi yang baik sehingga kemudian kuman ini tidak hidup sementara kemudian terhidup orang lain, maka kemudian akan bisa menularkan gitu ya. Bakteri ini mati dalam tempat terbuka. Kalau renang bersama gimana dok? Renang bersama karena kan nggak menggunakan masker, ini bagaimana dok? Ya ada kemungkinan, memang ada kemungkinan kalau medianya barangkali air artinya ada air di kolam renang itu terkena droplet terkena riak atau dahak dari penderita, kemudian
tertelan oleh perenang yang lain, yang orang sehat barangkali bisa jadi ini, bisa jadi ya. Maka kemudian pastikan kalau mau melakukan renang misalnya, ada di kolam renang yang sanitasinya baik ya. Gitu Dia terpelihara secara berkala terkait dengan kualitas air kolam renangnya, diberikan disinfektan ya, sehingga kemudian kuman-kuman yang ada di air itu juga bisa mati ya. Dengan demikian tidak menularkan penyakit ya. Terima kasih Pak Dokter. Mungkin cukup jelas pemberian informasi kaitan dengan penyakit TB paru. Tapi untuk pesan-pesan untuk masyarakat di luar sana, Dok, dengan sobat Ngopi Sehat ini. Sebelum saya berpesan barangkali terkait dengan gejala penyakit itu sendiri kan perlu kami sampaikan bahwa gejala utama dari penyakit TBC ini adalah batuk ya. Batuk lama, istilahnya batuk lama. Batuk lama itu batuk lebih dari 2 minggu, itu dikatakan batuk lama. Kalau batuk yang hanya 1-2 hari, 1 minggu begitu, itu batuk yang sifatnya akut. Tapi batuk yang lebih dari 2 minggu atau 3 minggu itu kita curigai sebagai sesuatu penyakit yang sifatnya kronis atau menaun. Nah, setelah seorang itu batuk lama, mungkin diikuti gejala-gejala yang lain. Karena ini sekali lagi berlangsungannya adalah jangka panjang, lama gitu. Maka diikuti dengan penurunan daya tahan tubuh, ya. Nafsu makan menurun, kemudian berat badannya juga menurun, dan nafsu makan kemudian berat badannya turun. Lebih jauh lagi, penderita ini juga merasa demam istilahnya demam lemeng ya, demam tidak tinggi ya, demam yang meriang-meriang itu tapi sering terjadi gitu. Terutama ini mungkin pas malam hari gitu. Bahkan satu gejala utama TB itu adalah adanya keringat dingin, keringat yang keluar pada waktu malam hari. Jadi keringat di malam hari padahal tidak habis beraktivitas ya. Kalau mungkin teman-teman kita suka malam-malam badminton, berkeringat itu biasa, tapi ini tidak aktivitas di rumah gitu, tapi keringatnya banyak, dari keringat yang keluar di malam hari. Lebih lanjut, kalau emang ini dia menimbulkan gejala di paru dan menimbulkan kerusakan sel-sel parenkim paru, maka kemudian bisa menimbulkan gejala sesak, ya, sesak nafas. Ya. Sesak nafas, kalau itu lebih parah lagi mungkin bisa disertai dengan batuk darah. Nah ini gejala-gejala ini saya kira harus dimengerti oleh masyarakat, oleh para pemirsa semua, sehingga kita bisa mencurigai ketika ada orang di sekitar kita dengan gejala-gejala penyakit yang kami sebutkan tadi, bisa jadi ini apakah ini TB ini. Ya. Nah, setelah TB ini maka kemudian kalau dicurigai TB maka kemudian wajib diperiksakan ke tenaga kesehatan di mana, ya ke puskesmas terdekat. Di puskesmas terdekat tersebut kemudian akan dilakukan deteksi pemeriksaan dahaknya untuk dipastikan apakah ini ada Mycobacterium tuberculosisnya atau tidak. Begitu dipastikan maka kemudian akan diberikan obat, ya, diobati sesuai jangka waktu yang ditentukan dan dipastikan sampai sembuh kan gitu ya. Jadi maka kemudian pesan utama di dalam rangka untuk mencegah penularan TB adalah temukan, obati sampai sembuh. Jadi cara memutus mata rantai penularan adalah dengan menemukan sebanyak-banyaknya penderita TB. Ketika sudah ditemukan kemudian diobati secara tuntas sampai sembuh, maka itu adalah kita bagaimana caranya memutus mata rantai penularan. Jargonnya TOS TB, temukan, obati sampai sembuh. Kemudian ya, untuk bagaimana masyarakat untuk mencegah ya berperilaku hidup yang bersih dan sehat. PHBS ini penting. Kalau kita ber-PHBS yang baik, insya Allah berperilaku hidup yang baik, menjaga diri dengan baik, maka kemudian kita tidak akan mudah tertular. Daya tahan tubuh kita pun akan meningkat. Yang berikutnya juga kami harapkan masyarakat mau menjaga sanitasi kesehatan lingkungan rumah masing-masing. Sekali lagi tadi, rumah yang tidak baik, yang ventilasinya kurang, yang penularan cahayanya tidak masuk dalam rumah, itu membuat kuman itu bisa tetap hidup dan nanti bisa terhidup oleh orang yang lain yang ada di rumah tersebut. Maka kemudian kalau kita lihat kejadian kasus ini terbanyak adalah di lingkungan yang padat penduduk. Ini yang terjadi seperti itu. Maka ini salah satu reasoning kenapa ini penyakit menular ini bisa diatasi. Tapi setelah dengan meningkatkan kesehatan lingkungan yang baik, sanitasi yang baik, maka ini bisa dicegah. Demikian. Terima kasih Pak Dokter, berarti sudah menyampaikan informasi lebih
mendalam lagi. Ada satu mulai lagi mungkin dari- yang perlu ya, kami gimana, Dok? sampaikan ya, untuk dalam rangka pencegahan ini saat ini pemerintah sudah membuat program yaitu terkait dengan terapi pencegahan tuberkulosis. Ini yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa salah satu upaya untuk mencegah melindungi diri kita dari penularan penyakit TBC ini adalah dengan menemukan obat pencegahan tuberkulosis bagi mereka yang sebetulnya tidak sakit, tidak sehat. Mereka sehat, tetapi mereka ada di kontak erat dengan penderita TB. Kontak erat itu adalah mereka yang mungkin satu rumah, mungkin satu pekerjaan, tempat pekerjaan, maka mereka diberikan obat yang sebetulnya bukan untuk mengobati tapi untuk mencegah, yang namanya dengan TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Dengan tanpa bukan sakit, mereka tidak pemeriksaan sakit. itu enggak, Dok? Tidak, hanya mereka dinyatakan sebagai kontak erat saja, maka mereka diberikan terapi itu. Tujuannya adalah untuk melindungi tadi agar andikan sudah ada kuman yang masuk yang dorman, belum menimbulkan gejala penyakit, minum obat itu sudah kumannya mati, sehingga tidak menimbulkan gejala penyakit ini tidak muncul. Saya kira demikian. Oh gitu ya, Dok ya. Berarti tanpa melalui pemeriksaan, tapi yang dalam satu rumah atau kontak langsung erat dengan pasien tersebut. Ya, Oh, gitu ya, mereka Dok, ya. wajib diberikan terapi pencegahan. Ini yang kadang sulit karena mereka merasa sehat kok disuruh minum obat. Tapi lagi ini bukan dalam rangka untuk mengobati tapi untuk pencegahan. Demikian. Ya sama juga, Dok. Berarti TBC ini berarti bisa pemeriksaannya di Puskesmas, tadi sudah disampaikan. Pengobatan sendiri juga bisa di Puskesmas ya? Obat ini bisa ditemukan, saat ini didapatkan di Puskesmas? Pemerintah sudah memberikan paket pengobatan OAT, obat anti tuberkulosis di Puskesmas dan diberikan secara gratis. Sekali lagi ini gratis dan kalau beli sendiri cukup mahal harganya, sehingga ini kami harapkan masyarakat bisa mengerti, bisa memahami bahwa pemerintah sudah berupaya menurunkan penyakit ini luar biasa, mulai dari untuk pendeteksinya, kemudian memeriksa secara dini, membatasi terkait dengan penularan penyakit ini, dan sampai kemudian memberikan pengobatan yang adekuat yang semuanya disediakan oleh pemerintah secara gratis. Itu tidak memandang pasien mempunyai BPJS maupun tidak ya, Dok ya? Semua yang memang dalam rangka untuk penegakan program TBC ini, pelaksanaan program TBC, maka diberikan secara cuma-cuma gratis. Oh, gitu ya, Dok ya. Ya, terima kasih. Demikian materi atau tema hari ini, yaitu mengenal lebih dalam dengan TBC. Pastinya oke, Sobat Ngopi Sehat, tentunya jangan lupa tonton terus di podcast Ngopi Sehat ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.